warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Nur Lestari dari kelas 10 MIPA 2, nomor absen 40. Perkenankan saya untuk membacakan satu cerpen yang berjudul Tukang Pijat Keliling oleh Sulung Pamangguh. Tukang pijat keliling oleh Sulung Pamangguh. Sebenarnya tidak ada keistimewaan khusus mengenai keahlian Darko dalam memijat. Standar tukang pijat pada layaknya. Namun, keramahannya yang mengalir menambah daya pikat tersendiri. Kami menemukan ketenangan di wajahnya yang membuat kami senantiasa merasa dekat. Mungkin oleh sebab itu, kami terus membicarakannya. Entah dari mana asalnya, tiada seorang warga pun yang tahu. Tiba-tiba saja datang ke kampung kami dengan pakaian tampak lusuh. Kami sempat menganggap dia adalah pengemis yang diutus kitab suci. Dia bertubuh jangkung, tetapi terkesan membungkuk, barangkali karena usia. Peci melingkar di kepala, jenggot lebat mengitari wajah. Tanpa mengenakan kacamata, membuat matanya yang hampa terlihat lebih suram. Dia menawarkan pijatan dari rumah ke rumah. Kami melihat mata yang bagai selalu ingin memejam, hanya selapis putih yang terlihat. Kami pun penasaran ingin merasakan pijatannya. Maklum, tak ada tukang pijat di kampung kami, apalagi yang keliling. Biasanya, kami saling pijat-memijat dengan istri di rumah masing-masing. Itu pun hanya sekadarnya. Kami harus menuju ke dukun pijat di kampung sebelah bila ingin merasakan pijatan yang sungguh-sungguh atau mengurut tangan kaki kami yang terkilir. Hampir kebanyakan warga di kampung kami ini adalah buruh tani. Hanya beberapa orang yang memiliki sawah dapat dihitung dengan jari. Setiap hari, kami harus menumpahkan tenaga di ladang. Dapat dibayangkan keletihan kami bila malam menjelang. Tentulah, kehadiran Darko membuat kampung kami lebih menggeliat, makin bergairah. Setiap malam, dengan membawa minyak urut, dia menyusuri gang-gang di kampung guna menjemput pelanggan. Kakinya bagai digerakkan tanah. Dia begitu saja melangkah tanpa bantuan tongkat. Tidak pernah menabrak pohon atau jatuh ke sungai. Memang, tangannya kerap meraba-raba udara ketika melangkah, seperti sedang menatap keadaan. Barangkali penglihatan Darko terletak di telapak tangannya. Dia akan berhenti ketika seseorang memanggilnya, melayani pelanggannya dengan tulus dan sama rata, tanpa pernah memandang suatu apapun, serta yang membuat kami semakin hormat, tidak pernah sekalipun dia mematok harga. Dengan biaya murah, bahkan terkadang hanya dengan mengganti sepiring nasi dan teh panas, kami bisa mendapatkan kenikmatan pijat yang tiada tara. Kami menikmati bagaimana tangannya menekan lembut setiap jengkal tubuh kami. Kami merasakan urat syaraf kami yang perlahan melepaskan kepenatan bagai menemukan kesegaran baru setelah seharian ditimpa kelelahan. Pantaslah, bila terkadang ada pelanggan yang tertidur saat sedang dipijat. Selain itu, Darko memiliki pembawaan sikap yang ramah. Tidak mengherankan bila orang-orang kampung segera merasa akrab dengan dirinya. Dia suka pula menceritakan kisah lucu di sela pijatannya. Meskipun begitu, kami tetap tidak tahu asal-usulnya dengan jelas. Bila kami menanyakannya, dia selalu mengatakan bahwa dirinya berasal dari kampung yang jauh di kaki gunung. Kemudian kami ketahui, bila malam hampir tandas, Darko kembali ke tempat pemakaman di ujung kampung. Di antara sawah-sawah melintang, sebuah tempat pemakaman yang muram menegaskan keterasingan. Di sana, terdapat sebuah gubuk yang menyimpan keranda, gentong, serta peralatan penguburan lain yang tentu saja kotor, sebab hanya diperlukan bila ada warga meninggal. Di keranda itulah Darko tidur, memimpikan apa saja. Dia selalu mensyukuri mimpi, meskipun percaya mimpi tak akan mengubah apa-apa. Sudah berhari-hari dia tinggal di sana, tak dapat kami bayangkan bagaimana aroma mayit yang membumbung ke udara lewat tengah malam, menggenang di dadanya, menyesakan pernapasan.
Kami lantas menyarankan supaya menginap di masjid saja, namun dia tolak. Katanya, kini masjid sedang berada di ujung tanduk. Entahlah, dia lebih memilih tinggal di pemakaman, membersihkan kuburan siapa saja. Seminggu kemudian, orang-orang kampung gusar. Pak Lurah mengumumkan bahwa masjid kampung satu-satunya yang berada di jalan utama akan segera dipindah ke permukiman berimpitan rumah-rumah warga, dengan alasan agar kami lebih dekat menjangkaunya, supaya masjid senantiasa dipenuhi jemaah. Namun, berhamburan kabar Pak Lurah akan mengorbankan tanah masjid dan sekitar ini kepada orang kota untuk sebuah proyek pasar masuk kampung. Tentu saja merupakan tempat yang strategis daripada di pelosok permukiman. Harus melewati gang yang meliuk-liuk dan becek seperti garis nasib kami. Di saat seperti itu, kami justru teringat Darko. Ucapannya terngiang kembali, mengendap ke telinga kami bagai datang dari keterasingan yang kelam. Kami mulai bertanya-tanya, adakah Darko memang sudah mengetahui segala yang akan terjadi? Sejauh ini, kami hanya saling memendam di dalam hati masing-masing tentang dugaan bahwa Darko memiliki kejelian menangkap hari lusa. Namun, diam-diam ketika sedang dipijat, Kurit, seorang warga kampung yang terkenal suka ceplas-ceplos, meminta Darko meramalkan nasibnya. Darko hanya tersenyum sambil gelengkan kepala berkali-kali isyarat kerendahan hati, seakan berkata bahwa dia tidak bisa melakukan apa-apa selain memijat. Namun, Kurit terus mendesak. Akhirnya, seusai memijat, Darko pun menuruti permintaannya. Dengan sikap yang tenang, dia mulai mengusap telapak tangan Kurit, menatapnya dengan mata terpejam, kemudian berkata, telapak tangan adalah pertemuan antara kesedihan dan kebahagiaan. Entahlah apa maksudnya. Kurit kali ini hanya diam saja, mendengarkan dengan takzim. Ada kekuatan tersimpan di telapak tanganmu. Kurit serius menyimaknya, masih dalam keadaan berbaring. Tetap dirawat pertanianmu, rezeki akan terus membututi, tambahnya. Kurit mengangguk, masih tanpa ucap. Setelah merasa tak ada lagi sesuatu yang harus dikerjakan, Darko permisi. Berjalan kembali menapaki malam yang lengang. Langkahnya begitu jelas terdengar. Gesekan telapak kakinya pada tanah menimbulkan bunyi yang gemetar. Sementara Kurit terus menyimpan ucapan Darko, berharap akan menjadi kenyataan. Siang hari, Darko selalu duduk berlama-lama di celah gundukan-gundukan tanah yang berjajar, seperti sedang merasakan udara yang semilir di bawah pohon-pohon tua, menangkap suara burung-burung yang melengking di kejauhan, menikmati aroma semak-semak. Mulutnya bergerak, seperti sedang merapalkan doa. Mungkin dia mendoakan mereka yang di alam kubur sana. Dan bila ada warga meninggal, Darko kerap membantu para penggali kubur, meski sekadar mengambil air dari sumur, supaya tanah lebih mudah digali. Begitulah, saat siang hari kami tak pernah melihat Darko keliling kampung. Barangkali dia lebih memilih menyepi dalam hening pemakaman. Ada saja sesuatu yang dia kerjakan, bahkan yang mungkin tidak begitu penting sekalipun. Mencabuti rerumputan liar di permukaan tanah makam, mengumpulkan dedaunan yang berserakan dengan sapu lidi lalu membakarnya. Padahal, lihatlah betapa daun-daun tidak akan pernah berhenti menciumi bumi. Dia begitu tangkas melakukan itu semua, seakan memang tak pernah ada masalah dengan penglihatannya. Kurit membenarkan ucapan Darko. Bawang merah yang dipanennya kini lebih besar dan segar daripada hasil panen sebelumnya. Bertepatan dengan naiknya harga bawang yang memang tak menentu, dengan meluap-luap, Kurit menceritakan kejelian Darko membaca nasib seseorang kepada siapa saja yang dijumpainya. Kabar tentang ramalannya pun bagai udara, beredar di perkampungan. Kini, hampir setiap malam, selalu saja ada yang membutuhkan jasanya. Para perempuan yang biasanya lebih menyukai pijatan suami, mulai menunggu giliran. Entah karena memang butuh mengendorkan otot yang tegang, atau sekedar ingin mengetahui ramalannya. Mungkin dua-duanya.
Bila kebetulan kami menjumpainya di jalan dan minta diramal tanpa pijat sebelumnya, Darko tidak akan bersedia melakukannya. Katanya, dia hanya menawarkan jasa pijat, bukan ramalan. Di warung wedang jahe, orang-orang terus membicarakannya. Mereka saling menceritakan ramalan masing-masing. Akan datang kepadaku putri kecil pembawa rezeki. Dia juga bilang, sebentar lagi akan habis masa penantianku, kata perempuan pemilik warung dengan nada berbunga-bunga. Ia hampir layu menunggu lamaran. Dia menyarankan supaya aku berternak ayam saja, seseorang menambahi. Begitulah, dengan sangat berkobar-kobar kami menceritakan ramalan masing-masing. Setiap lamunan kami habiskan untuk berharap, menunggu dengan keyakinan mengucur, seperti curah keringat kami yang terus menetes sepanjang hari. Sungguh tak dapat kami pungkiri, tak dapat kami sangkal, segalanya benar-benar terjadi. Talim dianugerahi bayi perempuan yang sehat dari rahim istrinya. Tak lama jelang itu, Surtini si perawan tua menerima lamaran seorang duda dari kampung sebelah. Sementara Tasrif bergembira mendapati ternak ayamnya gemuk dan lincah. Disusul dengan kejadian-kejadian serupa. Kejelian Darko dalam meramal semakin diyakini orang-orang kampung. Ketepatannya membaca nasib, seperti seorang petani memahami gerak musim-musim. Pak Lurah pun merasa terusik mendengar kabar yang dari hari ke hari semakin meluap itu. Ia sebelumnya memang belum pernah merasakan pijatan Darko. Ia lebih memilih pijat ke kampung sebelah yang bersertifikat. Menurutnya lebih pantas dipercayai. Malam itu, diam-diam Pak Lurah memanggil Darko ke rumahnya. Seusai dipijat, dengan suara penuh wibawa, ia meminta diramalkannya nomor togel yang akan keluar besok malam. Seperti biasa, Darko hanya menggeleng sambil tersenyum. Namun, Pak Lurah terus mendesak, bahkan sedikit memohon. Darko diam beberapa jenak, kemudian dengan sangat terang, dia pun menyebutkan angka sejumlah 4 kali, diikuti gerak jari-jari tangannya. Kali ini, Pak Lurah yang tersenyum, gembira melintasi raut mukanya. Seperti biasa, setelah merasa tidak ada sesuatu yang harus dikerjakan, Darko permisi, membiarkan tubuhnya diterpa angin malam yang lembab. Orang-orang kampung kini mulai gelisah. Sudah 2 malam kami tidak menjumpai Darko keliling kampung. Kami hanya bisa menduga dengan kemungkinan-kemungkinan. Sementara Pak Lurah kian geram, merasa dilecehkan, mendapati nomor togel pemberiannya yang tak kunjung tembus. Esoknya, di suatu Jumat yang cerah, Pak Lurah mengumpulkan beberapa warga, terutama yang lelaki, guna memindahkan perlengkapan penguburan ke tengah permukiman. Katanya, tanah kuburan semakin sesak, membutuhkan lahan luang yang lebih. Sesampainya di sana, kami tetap tidak menjumpai Darko. Di gubuk itu, kami tidak juga menemukan jejak peninggalannya. Dengan memendam perasaan getir, kami merobohkan tempat tinggalnya. Dalam hati, kami masih sempat bertanya, adakah Darko memang sudah mengetahui segala yang akan terjadi? Sekian cerpen yang dapat saya bacakan yang berjudul Tukang Pijat Keliling oleh Sulung Pamangguh. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.